Halo Kacar, kalayak cerdas YouTube Mania. Ketemu lagi di channel seputar las Prapto Nugroho ST. Bersama saya, sebut saja Pranu. Saya senang berbagi tips, tutorial, pengalaman seputar las seputar, tukang las tukang, las lainnya. Dari slideshow ini, Kacar akan saya ajak melihat tutorial dalam membuat ornamen besi tempat. Ornamen apa? Ini dia. Ayo kita simak videonya, bagaimana langkah-langkahnya. Ya, semoga ini bermanfaat. Pertama, proses pembentukan dengan cetakan. Kacar bisa menggunakan cetakan daun asli ya, supaya apapun keinginan dari customer bisa diikuti ya. Lalu cetak di kertas atau di besi. Yang kedua, dipotong ya, pemotongan pakai gerinda tangan, dan saya anjurkan pakai batu gerinda yang bekas saja, yang kecil ya. Karena kalau kecil, sewaktu berbelok-belok akan lebih mudah untuk mengaturnya dan tidak banyak sobekan-sobekan yang ada di plat ya. Nah, ini hasilnya 3, dan 3 ini harus meratakan karena tajam. Kalau kita pegang tidak pakai kaos tangan bisa tergores, bisa keluar darahnya. Wah, ini harus hati-hati ya. Ini harus dilakukan karena jika pakai ampas ini akan sulit ya, jadi pakai batu gerinda terlebih dahulu. Next, berikutnya langkah keempat, ini membuat garis untuk efek lengkung daun singkong ya. Kalau sobat Kacar perhatikan daun singkong, di tengah-tengahnya ada ruas-ruas atau garis-garis ya, jari-jari ya. Nah, itu kita sesuaikan supaya apa? Supaya nanti akan bisa membentuk seperti daun aslinya. Ini perlu diperhatikan kalau kita membuat daun-daun lainnya, mungkin mau buat seperti daun jati, daun talas ya, atau daun gelombang cinta ya. Ini proses penekuan plat secara manual dengan tempa, tidak perlu pakai api, tapi sobat Kacar bisa sediakan balok yang sudah dicekung, dibuat cekung tengahnya dengan gerinda atau apa, supaya bisa untuk mencetak ya. Kalau ditempa menggunakan battle, biasanya ini digunakan untuk menghancurkan beton ya. Kita bisa gunakan untuk membentuk daun ini sehingga ada tekuan yang sesuai dengan daun singkong pada aslinya ya. Ini juga bisa diterapkan di daun-daun lainnya ya, tapi setiap daun memang berbeda-beda, tidak sama ya, perlakuannya. Jadi perlu memperhatikan sungguh-sungguh bentuk dari masing-masing daun yang akan kita buat. Nah, sampai sini kita sudah jadi 90%. Dan kalau kita mau membuat daun singkong yang besar ya sama, caranya sama dengan membuat yang kecil ya. Tapi perlu agak tebal bahannya ya. Mengapa perlu yang agak tebal? Karena biasanya agak berat ya. Jadi kalau hanya tipis ya takutnya mudah patah sewaktu dipasang tangkai ya. Tapi ini tidak harus. Proses yang keenam ini adalah pemanasan sobat Kacar ya. Kita bisa panasi di bagian ujungnya agar nanti kita bisa membentuk efek lengkung ya. Seperti daun singkong ya, pasti tidak sama satu sama lain ya, ada yang lengkung, ada yang lurus. Tapi bagus kalau kita memiliki jiwa seni, kita tidak harus sama ya, harus melengkung semua. Ada yang melengkung ke atas, ke bawah, sampingnya itu lebih bagus, lebih top markotop lah istilahnya, lebih nyeni
Oh ya sobat kacer, kalau tadi pakai kayu ya, kalau ini tidak bisa pakai kayu karena panas, bisa terbakar. Jadi harus dia besi rel ya, atau besi yang dibentuk agak melengkung ya. Nah ini dia hasilnya ya, sudah jadi 100% ya. Dan seperti ini contoh yang telah ditempelkan pada tralis atau pintu tempa, tralis tempa ya. Jadi setelah ditulisin, diamplas, ditempel, dicat epoksi, kemudian cat warna ya, jadinya seperti ini ya. Demikian sobat kacer tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka, subscribe, jangan lupa tombol loncengnya. Semoga ke depan bisa lebih membangun dari channel ini.